Oke, selamat pagi. Kita ketemu lagi dalam pelajaran ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan saya Ana Agung Ari Purnami Dewi dari SMAS Taman Rama. Untuk kali ini kita akan membahas tentang pajak. Pada kompetensi dasar kali ini tentang perpajakan, kita akan berkaitan dengan kompetensi dasar menyajikan hasil analisa fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi. Nah, di samping itu ada tujuan pembelajaran kali ini, yaitu siswa dapat memahami pengertian pajak, ciri-ciri pajak, fungsi dan manfaat pajak, serta mengetahui perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Jadi kita bahas tentang pajak. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu bagaimana sejarahnya pajak. Awal mulanya di Indonesia sebelum ada istilah pajak sekarang itu pada zaman kerajaan pajak itu sudah dilakukan, tapi istilahnya upeti. Upeti ini merupakan iuran wajib yang diberikan rakyat kepada rajanya. Imbal baliknya mereka merasakan rasa aman, tentram, dan tertib. Nah, kemudian datanglah pemerintahan Hindia Belanda. Di situ ada penerapan pajak juga. Salah satu dari gubernur yang memimpin, nah itu ada rakyat diwajibkan untuk menyerahkan kepada VOC. Nah, situ ada William Danles, kemudian ada Thomas Raffles dengan sistem sewa tanahnya, kemudian Van den Busch. Nah, sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan zaman pajak di Indonesia sampai saat ini dilakukan. Sekarang kita lanjut dengan pengertian dari pajak. Nah, pajak itu merupakan iuran wajib yang harus dibayar oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang. Jadi sudah jelas di situ aturannya, sanksinya atau konsekuensinya yang diatur di dalamnya. Kemudian kita akan membahas mengenai ciri-ciri pajak. Apa saja sih ciri-ciri pajak itu? Yang pertama berdasarkan undang-undang. Karena sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23. Nah, jadi sanksi itu sudah jelas di sana. Siapa saja yang berkewajiban untuk membayar pajak. Siapa subjeknya, apa objeknya, sudah diatur dengan jelas di sana. Kemudian yang kedua, sifatnya memaksa. Memaksa, jadi orang yang sudah memiliki NPWP sudah harus membayar pajak kepada negara. Terus yang ketiga, itu ada tidak dibalas secara langsung. Kita tidak menerima balasan secara langsung, tapi kita dapat menikmati fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh negara. Seperti misalnya pemanfaatan jalan raya, jembatan, stasiun, dan yang lainnya. Nah, itu sumbernya dari pajak. Kemudian yang keempat, itu ada kepentingan umum. Jadi, pajak yang dipungut oleh negara itu digunakan untuk kepentingan umum. Kita rasakan bersama. Kemudian, ada manfaat dan fungsi dari pajak. Pertama kita akan membahas manfaatnya dulu. Apa saja sih manfaat pajak? Kenapa kita bayar pajak? Kita harus tahu manfaatnya dulu. Yang pertama, itu membiayai semua pengeluaran negara. Jadi negara harus memperoleh pendapatan dulu. Dari mana sumbernya? Salah satunya pajak yang nanti akan digunakan untuk pengeluaran negara, pembangunan, kegiatan ekonomi, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang kedua, itu mengatur laju inflasi. Jadi mengatur laju inflasi agar harga-harga tidak melambung tinggi. Kemudian mendorong kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk barang ekspor. Jadi kalau produksinya meningkat, jadi itu akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Kemudian yang kelima, menstabilkan ekonomi negara. Jadi kegiatan berjalan lancar, ekonomi akan stabil. Oke, kita lanjut ke fungsi dari pajak. Yang pertama, fungsi anggaran atau istilahnya budgetary. Nah, itu pembiayaan pengeluaran negara
untuk pembangunan. Dikeluarkan dari tabungan pemerintah. Jadi pemerintah itu menabung dari hasil pajak dan pendapatan yang lainnya. Terus yang kedua ada mengatur. Jadi mengatur pertumbuhan ekonomi, investasi, modal dan tabungan yang diperoleh tersebut. Terus yang ketiga itu menstabilkan. Nah, dalam menstabilkan itu ada mengatur dan menjaga peredaran uang. Jadi dikendalikan uangnya beredar sehingga dapat menekan laju inflasi. Dapat dikendalikan. Kemudian yang keempat, redistribusi pendapatan. Jadi pendapatan yang diperoleh pemerintah dari hasil pajak dan hasil yang lainnya itu redistribusikan lagi. Nah, itu digunakan untuk apa? Membiayai kepentingan umum, pembangunan ekonomi, dan memberikan kesempatan atau peluang kerja. Oke, kita lanjut pungutan resmi lainnya. Selain pajak, kita juga ada pungutan resmi lainnya. Salah satunya retribusi. Ada retribusi itu pungutan yang dikenakan masyarakat saat menggunakan fasilitas yang diberikan oleh negara. Misalnya penggunaan area parkir, itu bisa dipungut biayanya. Kemudian ada pemberian izin. Kemudian yang kedua, pungutan resmi yang kedua ada cukai. Cukai itu merupakan iuran rakyat atas barang-barang tertentu. Jadi barang-barang yang ada itu dikenakan cukainya. Contohnya minuman keras, tembakau atau rokok. Itu namanya cukai. Kemudian yang ketiga itu ada bea. Nah, bea ini ada bea masuk maupun bea keluar. Bea itu merupakan iuran yang diperoleh dari barang yang masuk dalam suatu negara atau sebaliknya. Ada bea impor, ada bea ekspor. Ya, itu tujuannya untuk apa? Untuk menjaga stabilitas ekonomi di dalam negeri. Terus yang keempat itu ada sumbangan. Nah, sumbangan ini merupakan iuran yang diperoleh dari orang-orang atau badan tertentu yang diberikan kepada negara. Contohnya apa? Sumbangan mendirikan sekolah, sumbangan untuk membuat tempat ibadah. Nah, itu boleh memberikan sumbangan. Kita lanjut dengan perbedaan pajak dengan retribusi. Nah, seperti kalian lihat di layar itu ada perbedaan pajak dan retribusi. Salah satunya kalau pajak keputusan dari pemerintah itu diatur dalam undang-undang. Terus yang kalau retribusi itu keputusan pemerintah daerah. Jadi kalian bisa baca sendiri itu perbedaan antara pajak dan retribusi. Terima kasih untuk pertemuan saat ini. Kita membahasnya tentang pengertian pajak, perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya, ciri-ciri, manfaat, dan fungsi. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang unsur-unsur pajak dan tarif pajak.